Yohanes dalam bacaan Injil hari ini menegaskan sekaligus menekankan bahwa keselamatan itu nyata di dalam manusia. Keselamatan yang tidak lain adalah firman yang terpenuhi dalam diri Kristus yang telah menjadi manusia dan dia tinggal di antara kita. Kalau dalam perjanjian lama, Allah itu mewartakan, memberikan firman yang melalui para nabi. Dalam bacaan pertama tadi jelas ya, bahwa berita mengenai pembebasan Israel itu diberikan kepada Yesaya untuk menyampaikan kepada umat Israel. Tetapi hari ini firman Allah itu menjadi manusia. Dia ada di tengah kita dan dia berkomunikasi langsung dengan kita. Dan itulah dalam bahasa kitab suci tadi, firman telah menjadi manusia. Tentu saja bahwa Yohanes tidak hanya berasumsi mengenai Yesus, tetapi sungguh jelas bahwa pengalaman bersama Yesus akhirnya sampai pada pengakuannya bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Kebersamaan dan kedekatan Yohanes dengan Yesus memberikan banyak pengalaman rohani yang berkualitas. Pengalaman rohani yang berkualitas itu apa? Pengalaman untuk mengenal Tuhan secara sungguh yang berawal dari kesadaran kita. Pengenalan akan Tuhan bukan supaya dilihat oleh orang, tetapi harus dari kesadaran secara pribadi. Kadang-kadang di dalam doa, ini berbicara soal pengenalan dengan Tuhan. Dalam doa kadang-kadang itu kita tidak sadar, kita memaksa Tuhan. Tuhan, berikan saya ini. Tuhan, saya mau ini. Tuhan, saya mau ini. Dan kalau doa kita tidak dikabulkan, orang mulai murung, sedih, gegana, gelisah kalau merana. Pertanyaannya adalah, di sini siapa yang Tuhan? Maka doa-doa kita untuk mengenal Tuhan secara lebih mendalam, Tuhan, semuanya saya pasrahkan kepadamu. Engkau tahu apa yang saya butuhkan dan lakukan itu. Pengenalan yang berkualitas inilah yang seharusnya juga kita miliki, supaya kita mampu dan siap sedia menjadi saksi kebenaran. Pengenalan dengan Kristus hendaknya juga memberi efek kepada kita untuk mengenal siapa diri kita, siapa sesama kita yang kita layani dan kita jumpai. Ada satu cerita lagi. Seorang romo muda, tadi Pak Muda, sekarang romo muda. Dia akan pergi ke tempat misi dan dia berpamitan dengan romo senior. Romo, saya mau pergi ke tempat misi. Doakan saya ya, supaya saya berhasil di sana. Kata romo muda itu. Lalu romo senior itu bilang begini, pergilah. Hati-hati di sana, di tempat orang. Engkau harus pandai bergaul, harus bisa merasakan apa yang dirasakan umatmu. Juga harus mengenal mereka dengan baik, karakter mereka, dan juga pekerjaan mereka, agar engkau banyak memenangkan jiwa-jiwa. Lalu romo ini bertanya lagi, kira-kira bagaimana resepnya romo, agar saya bisa mengenal mereka dengan baik? Lalu romo senior bilang begini, kalau engkau bertemu dengan tukang tahu, bicaralah soal tahu. Rupanya tempat misinya di Jogja. Kalau engkau bertemu dengan tukang lontong, bicaralah soal lontong.
Dan kalau engkau bertemu dengan tukang sayur, bicaralah tentang sayur. Lalu Roh Kudus ini bertanya lagi, bagaimana kalau misalnya saya bertemu ketiga-tiganya sekaligus? Lalu Roh Kudus sendiri bilang, kalau kau bertemu mereka sekaligus, bicaralah sebentar. Artinya apa? Artinya kita juga dituntut untuk mengenal Tuhan, dan efek dari pengenalan Tuhan itu kita juga harus mengenal setiap pribadi yang kita jumpai dan kita layani. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah umat yang telah ditebus oleh Kristus. Berkat rahmat penebusan itu, kita juga hendaknya menjadi pembawa penebusan Kristus kepada setiap orang yang kita jumpai. Salah satu ciri menjadi pembawa penebusan adalah mewartakan kabar baik kepada semua orang. Orang harus mengalami damai dan sukacita ketika berjumpa dengan kita, bukan sebaliknya. Berkat rahmat penebusan Kristus dalam momen Natal tahun ini, kiranya juga menginspirasi kita untuk memberikan penghiburan dan pengharapan kepada mereka yang putus asa, letih lesu, dan berbeban berat. Paus Fransiskus mengajak kita juga untuk komitmen, mulai dari hal-hal kecil. Ada 5 hal yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Yang pertama, menghubungi orang yang sedang kesepian. Yang kedua, mengunjungi sahabat lansia atau yang sedang sakit. Yang ketiga, berbuat sesuatu untuk orang miskin dan yang membutuhkan. Yang keempat, meminta maaf, memaafkan, menyelesaikan konflik, dan lunasi utang. Kalau ada yang utang, ya, silakan lunasi. Dan yang kelima, kembali berdoa dan meminta belas kasih Allah. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Allah hadir ke dunia karena Ia mencintai kita. Cinta Allah itu tanpa batas, tanpa syarat, penuh dan total. Maka dengan cinta yang sama, kita juga diajak untuk mencintai semua orang tanpa batas, tanpa syarat. Hal ini juga ditegaskan dalam surat KWI dan PGI dalam momen Natal tahun ini. Sebagaimana para majus dari timur yang pergi menjumpai Yesus melalui berbagai macam tantangan dan masalah, dan setelah bertemu Yesus dalam cinta dan sukacita dan pulang ke negerinya melalui jalan lain, kita juga diundang setelah mengalami momen perjumpaan kita dengan Yesus hari ini. Hendaknya kita juga tidak lagi menjalani hidup dengan cara sikap dan pola pikir lama, tetapi dengan cara baru, menjadi manusia baru. Pulang melalui jalan lain juga berarti berusaha keluar dari zona nyaman kita untuk menemukan Allah di dalam setiap kehidupan kita, menemukan Allah di dalam perjumpaan dengan mereka yang berbeda dengan kita, menemukan Allah di dalam kesederhanaan setiap pribadi-pribadi. Pulang melalui jalan lain juga berarti kita mengusahakan perdamaian di antara kita, di dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat. Bahkan kita juga perlu menggelitik diri sendiri untuk gelisah ketika melihat orang lain menderita. Semoga momen Natal tahun ini kita semua sungguh merasakan kasih Allah, sehingga dengan kasih-Nya kita juga berani melangkah untuk menjadi pribadi yang baik, berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang menghalangi kita untuk hidup di dalam cinta Allah, berani mencari dan menemukan jalan-jalan kreatif agar karya keselamatan Allah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang.